Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Shalom. 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 Saya mau melihat tangan-tangan yang bersuka cita pagi hari ini. Boleh dilambaikan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Oke, puji nama Tuhan. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita mau berdoa bersama-sama untuk menaikkan pujian kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini, untuk semua kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Di mana pagi hari ini Bapa kami boleh melangkahkan kaki kami menuju gereja di tempat ini Tuhan. Kami diberi kesehatan, kami masih diberi nafas kehidupan yang daripada Tuhan untuk kami datang memuji, meninggikan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu, biar di pagi hari ini Engkau yang ditinggikan, Engkau yang kami muliakan, Engkau yang diagungkan untuk seluruh jemaat di tempat ini Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar kiranya Engkau yang berotoritas untuk ibadah kami hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita naikkan pujian. Suci, suci, suci. Sebab segala pujian hanya bagi nama Tuhan. Segala pujian kami berikan hanya untuk Engkau Tuhan Yesus. Tuhan Maha Kuasa.
menikmati hadirat-Nya. Mari semua kita yang ada di tempat ini memberikan pujian yang terbaik. Kita bermazmur bagi nama Dia. Haleluya, haleluya. Tiara lama ya siapa ya lama ya se. Tiara lama ya tiara lama ya sakara lama ya so. Kita ya lama ya siapa lama ya se. Tiara lama ya si tiara lama ya si tiara lama ya so. Come Holy Spirit, come Holy Spirit, come Holy Spirit. Oh, kami memuji-Mu Tuhan, kami memuji-Mu Yesus. Segala pujian bagi-Mu. Segenap nafas muliakan-Mu. Biar surga bumi menyembah-Mu Tuhan. Kan berseru, Kuduslah Tuhan, Maha Kuduslah Tuhan, Kuduslah Tuhan, Nama Kudus, Kudus Tuhan, Kuduslah Tuhan, Nama-Mu. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau Allah yang kudus, Engkau Allah yang suci, dan Engkau layak bertahta di atas pujian kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau lebih lagi bersuka cita. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Siapa yang hari ini sangat-sangat merindukan datang ke dalam hadirat Tuhan dengan sukacita? Saya boleh lihat kembali sukacita dan lambaikan tangannya. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari kita katakan datang ke hadirat Tuhan. Haleluya. Sama katakan, datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Amin. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Sekali lagi katakan, datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Amin. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Amin. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Oh, sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Semua boleh bangkit berdiri katakan, datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Amin. Datang ke hadirat Tuhan dan lihat kiri kanannya udah senyum atau belum? Amin. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Haleluya. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan
anugerah Tuhan pagi hari ini. Boleh lambaikan lagi tangannya. Puji nama Tuhan. Semua kita diberkati Tuhan. Amin. Kita mau lagi berkata nyanyi puji Tuhan. Kita akan bangun bait kudus di tempat ini bersama dengan Yesus. Haleluya. Segala kemuliaan-Mu dinyatakan di tempat ini Tuhan. Haleluya. Kita sudah menaikkan pujian untuk Tuhan. Dan ini saatnya kita mau menantikan janji Allah. Kita mau menerima yang terbaik dari Tuhan. Di penghujung tahun ini, biar kiranya kita mau menerima yang terbaik, berkat yang baik yang daripada Tuhan. Sehingga engkau yang hari ini menantikan janji Allah, engkau tidak bersedih, engkau tidak kecewa, engkau tidak marah. Tapi Tuhan mau berkata kepada kita, biar seturut dengan kehendak Tuhan yang terjadi dalam hidupmu, dalam hidupku, dalam hidup kita semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita bersama-sama katakan, ku nantikan janji Allah. Ku nantikan janji terbaik, yang terbaik.
ini boleh menguatkan kita, pujian ini menguatkan kita, iman kita semakin kuat bahwa kita menantikan Tuhan. Kita berkata, biar seturut dengan kehendak Tuhan yang terjadi dalam hidup kita. Janji Allah digenapi dalamku, ku harapkan biar yang terbaik Tuhan, yang terbaik terjadi. Mari kita bangkit berdiri, katakan yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya. Lebih lagi kita imani pujian ini. Yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya. Seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Mari jemaat katakan, yang ku tahu seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya
Kami percaya kepadamu ya Tuhan. Kami percaya firman-Mu ya dan amin. Kami tahu Tuhan, walaupun dunia saat ini semakin susah, tapi Engkau akan membawa orang-orang-Mu, orang-orang yang senantiasa mengasihi Tuhan, dari kemuliaan kepada kemuliaan. Dan Engkau akan mengerjakan itu bagi setiap kami yang ada di tempat ini ya Tuhan. Engkau akan menuntun kami, Engkau akan membawa kami untuk sampai kepada kerajaan surga. Kami percaya Tuhan, bahwa Roh-Mu ada di tengah-tengah kami. Bahkan Roh-Mu ada di dalam setiap kehidupan kami. Itu yang akan memampukan kami untuk dapat menjalani kehidupan di dunia ini di dalam kebenaran-Mu. Pagi hari ini Tuhan, kami mau siapkan hati kami. Kami percaya bahwa Roh Tuhan ada di tempat ini. Kami percaya Roh Kudus ada di tempat ini. Kami buka hati kami Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Karena kami percaya satu perkataan Tuhan, satu perkataan dari firman Tuhan itu sanggup untuk mengubahkan dan memulihkan hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siapkan hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu, Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Shalom. Bapak Ibu bersuka cita pagi hari ini, amin. Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan pagi hari ini, amin. Katakan sebelah kirimu, kita adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Kanan kiri kita, ya. Amin Bapak Ibu. Kita adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan, amin. Saya percaya kalau pagi hari ini kita masih ada sampai pagi saat ini, semua karena anugerah Tuhan, semua karena kasih Tuhan. Bapak Ibu, di bulan Desember ini semua orang sudah sibuk untuk mempersiapkan diri di dalam memperingati atau merayakan Natal. Tapi bagi kita, anak-anak Tuhan, seharusnya setiap hari kita harus sibuk untuk mempersiapkan diri kita untuk kita boleh terus berada di dalam jalan Tuhan. Bukan hanya waktu-waktu tertentu, bukan hanya waktu Natal, bukan hanya waktu Paskah, bukan hanya hari Minggu, tetapi setiap saat kita harus terus sibuk untuk mempersiapkan diri kita. Karena kita tidak tahu kapan waktunya Tuhan akan datang kembali. Tapi yang pasti, yang kita percayai dan kita yakini, bahwa cepat atau lambat Tuhan Yesus pasti akan datang kembali. Amin. Ya. Bapak Ibu, pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar dari firman Tuhan. Saya beri judul tentang kompas kehidupan. Ya. Kompas kehidupan. Waktu saya merenungkan firman Tuhan, saya meminta, Tuhan apa? Ya, dari judul saja, dari tema, kita berdoa. Lalu muncul ini, kompas kehidupan. Bapak Ibu tahu benda yang namanya kompas? Ya, saya sempat waktu saya pertama-tama mendapat ini, saya sempat salah persepsi gitu ya. Saya menyamakan antara atlas dengan kompas, tapi ternyata berbeda, Bapak Ibu. Ya. Kompas ini satu benda yang sangat-sangat penting. Benda ini tujuannya apa? Untuk mengarahkan kehidupan atau mengarahkan sebuah perjalanan seseorang. Kalau sekarang mungkin sudah tidak terlalu kompas ya. Sekarang ini orang pakai apa? GPS gitu ya. Tapi GPS Bapak Ibu, saya pernah punya pengalaman beberapa waktu lalu menggunakan GPS. Karena saya
pelayanan ke Tasikmalaya waktu itu. Waktu berangkat, saya nggak tahu jalan, ya. Kami hanya mengandalkan GPS gitu. Tapi dalam perjalanan terus dibawa sampai ke gunung-gunung. Sampai ke gunung-gunung. Padahal waktu sampai di sana, saya bilang, waduh sulit sekali jalannya. Lalu mereka sudah mengetahui ya. Gunakan GPS ya? Iya. Dia bilang memang kalau GPS itu akan membawa kita naik ke gunung-gunung. Jadi Bapak Ibu mungkin ada pengalaman juga. Kalau di kota sih masih ya. Walaupun tetap sampai gitu ya. Tapi lebih parah lagi waktu kami pulang. Karena awal perjalanan berangkat kami rasa ini. Akhirnya kami tanya, kasih lewat jalan yang lain. Nanti di tengah jalan kalian pakai GPS. Betul Bapak Ibu. Kami jalan diarahkan pertama, lalu di tengah jalan karena sudah semakin nggak tahu, pakai GPS lagi. Sampai nggak tahu naik gunung apa gitu. Mobilnya sampai sempat mogok naik gitu. Nggak kuat. Sampai ini jalan atau gimana? Ya walaupun ujung-ujungnya tetap tembus sih. Tapi mengalami sebuah perjalanan yang sangat-sangat melelahkan gitu. Ya. Saya sudah bilang, yuk kita putar balik saja. Nggak apa-apa, jalan semakin jauh, semakin di atas gunung gitu ya. Sampai seakan-akan ini sudah bukan jalan mobil pasti gitu. Nah Bapak Ibu, betapa pentingnya sebuah kompas di dalam perjalanan kita. Bapak Ibu pernah naik kapal? Kan kalau naik kapal itu nggak tahu ya. Di tengah lautan mana Temanggung? Nggak ngerti ya. Mana Makassar? Nggak ngerti. Tapi kapal ini diarahkan oleh sebuah pendaya kompas yang kecil untuk menuntun sebuah kapal berjalan sampai pada tujuan. Tapi betapa bahayanya ketika kita salah. Sedikit saja bergeser, itu sudah sangat-sangat jauh perbedaannya. Nah Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam kehidupan kita membutuhkan yang namanya kompas kehidupan untuk menuntun setiap hidup kita di dalam perjalanan di dunia ini sampai kepada sebuah tujuan yang Tuhan kehendaki bagi kita semua. Next Bapak. Kita lihat orang Majus diarahkan dan dituntun oleh bintang untuk berjumpa dengan bayi Yesus. Orang Majus dari timur, dari tempat yang jauh. Mereka tidak tahu arah di mana Yesus dilahirkan. Tapi mereka tetap berjalan saja dengan tuntunan bintang. Sampai di mana bintang itu berhenti. Lalu kemudian berhenti, apa yang mereka temukan? Bayi Yesus. Yusuf dan Maria juga diarahkan dan dituntun oleh malaikat Tuhan untuk melahirkan dan memelihara Yesus. Jadi malaikat Tuhan mengarahkan Yusuf. Bisa dibayangkan Bapak Ibu, seorang gadis, seorang perawan, kemudian tiba-tiba hamil. Tentu suatu hal yang sangat-sangat bergejolak di dalam kehidupan Maria saat itu. Sampai-sampai Yusuf berpikir untuk menceraikan istrinya dengan diam-diam. Waktu itu mereka belum menikah. Ya.
Mereka sedang bertunangan. Dan waktu bertunangan masih bisa. Tapi ingat, ketika Yusuf mempertimbangkan akan hal ini, malaikat Tuhan datang kepada Yusuf. Yusuf, jangan takut mengambil Maria sebagai istrimu. Gak usah pedulikan apa kata orang. Dengarkan saja suaraku. Dan betul, Yusuf kemudian mengurungkan niatnya. Dia lalu kemudian mengambil Maria sebagai istrinya dan tidak bersetubuh sampai Yesus lahir. Maria lebih parah lagi. Maria ini bisa dikatakan menanggung sebuah beban yang lebih berat. Bagaimana dia seorang wanita perawan lalu tiba-tiba hamil. Ini sebuah dilema. Bisa menjadi sebuah aib bagi keluarga. Bisa dikucilkan dan itu sangat-sangat memungkinkan terjadi dalam kehidupan Maria. Tapi luar biasa, waktu Maria menerima itu, dia mengatakan, dia memuji Tuhan, sesungguhnya aku adalah perempuan yang sangat-sangat berbahagia. Bapak Ibu, ketika orang Majus, ketika Yusuf dan Maria mau diarahkan, dia mau menerima arahan tersebut, mau dituntun hidupnya, maka kebahagiaan yang mereka alami, ada sebuah sukacita, damai sejahtera yang lahir di dalam hati mereka ketika mereka mau belajar untuk menundukkan diri. Nah, bagaimana dengan kita orang-orang percaya saat ini? Apa yang menjadi yang mengarahkan hidup kita, Bapak Ibu? Apa yang menjadi yang dapat mengarahkan hidup kita? Ini satu pertanyaan yang sangat-sangat penting bagi setiap kita. Karena apa? Karena kita sedang berada di dalam dunia yang tidak menentu. Betul Bapak Ibu? Dunia yang sedang berubah, bahkan perubahan itu bisa terjadi setiap detik. Kita mau apa? Kita mau melakukan sebuah perencanaan, itu baik. Tapi perencanaan kita itu juga bisa berubah. Apa yang menuntun kehidupan kita? Apa yang mengarahkan hidup kita? Hari-hari ini banyak orang yang diarahkan atau dituntut hidupnya dengan hoax. Ya. Sudah terlanjur menerima berita. Sudah terlanjur mengikuti. Apalagi kalau berita itu Anda orang beruntung mendapatkan hadiah 100 juta. Senang gak? Senang pasti. Kita kan tidak buat apa-apa kan? Ada berita datang kepada kita. Anda adalah orang yang paling beruntung. Anda mendapatkan 100 juta. Apa yang Anda lakukan? Apa yang kita lakukan Bapak Ibu? Dapat berita itu. Wah, kita cepat-cepat cari tahu. Kita cepat-cepat pergi ke ATM. Atau kita cepat-cepat membuka HP kita untuk mengikuti arahan itu. Tapi banyak kali yang terjadi,
ketika mengikuti berita itu yang terjadi adalah apa? Kekecewaan. Yang terjadi adalah penyesalan seumur hidup kita. Bagaimana dengan kita? Apa yang menjadi kompas di dalam kehidupan kita? Kita lihat. Yang menjadi kompas di dalam hidup kita itu adalah firman Tuhan. Atau firman nubuat. Jadi mari Bapak Ibu kita diarahkan. Kita mau supaya hidup kita ini diarahkan oleh firman Tuhan. Bukan oleh perkataan-perkataan orang, bahkan orang-orang pintar sekalipun Bapak Ibu. Ya. Mungkin beberapa waktu yang lalu kita juga sempat mendengar kan. Ada seorang yang sangat-sangat terpandang memberitakan tentang Yesus. Ya. Wah, Yesus bukan Tuhan. Halo? Betul Yesus bukan Tuhan? Lalu dilanjutkan lagi, Yesus bukan penyelamat. Orang-orang yang sederhana saja baca firman Tuhan itu pasti akan berpikir. Nah, apakah hidup kita akan diarahkan oleh perkataan-perkataan orang atau pada firman Tuhan? Jadi Bapak Ibu, saya mau sampaikan di sini, Bapak Ibu harus percaya, saya harus percaya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, bahwa Yesus itu adalah Tuhan, Yesus itu adalah Allah. Yohanes 1 ayat 1 dikatakan pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah apa? Allah. Ayat 14 dikatakan firman itu telah menjadi manusia di dalam pribadi Yesus. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Mau berdalih apa lagi? Ya. Kalau begitu Yesus itu adalah Allah. Yesus itu adalah Tuhan. Tidak usah kita mau diarahkan dengan pikiran-pikiran, pendapat-pendapat, pandangan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Yesus bukan penyelamat katanya. Kalau Yesus bukan penyelamat, siapa yang dapat menyelamatkan dunia ini? Halo? Ada di antara kita yang bisa menyelamatkan manusia? Nggak usah menyelamatkan manusia, menyelamatkan diri kita sendiri, menyelamatkan keluarga kita. Enggak ada. Dibutuhkan satu manusia yang tidak berdosa untuk dapat menebus dan menyelamatkan manusia. Kalau begitu, adakah manusia yang tidak berdosa di dunia ini? Ada, Bapak Ibu? Atau mungkin ada yang ada di tempat ini. Oh, saya adalah orang yang suci. Suci, saya yang paling suci. Kita semua adalah manusia yang berdosa. Dibutuhkan satu manusia yang tidak berdosa. Dan manusia itu adalah namanya Yesus. Amin. Ya. Alkitab sudah mengatakan ya, di dalam Kisah Rasul 4 ayat yang ke-12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga. Sebab di bawah kolong langit ini, yang namanya langit di atas, di bawah kolong, apapun yang ada di bawah kolong ini, tidak ada satu nama yang diberikan kepada manusia yang olehnya manusia dapat selamat. Kecuali siapa? Yesus. Ini suatu pegangan yang mendasar di dalam hidup kita. Ini yang menjadi arahan dalam hidup kita. Jadi Bapak Ibu,
kita melihat bahwa firman Tuhan itu adalah kompas kehidupan bagi setiap umat manusia. Dan kalau Bapak Ibu, saudara dan saya menjadikan firman Tuhan sebagai kompas kehidupan kita, hidup kita ini tidak akan berbelit-belit. Amin. Saya tidak mau katakan bahwa hidup kita tidak akan mengalami penderitaan. Penderitaan itu memang harus ada. Tapi Tuhan berjanji bahwa Dia akan menyertai kita. Kalau hidup kita dituntun, hidup kita diarahkan oleh firman Tuhan, maka kita sampai kepada sebuah kehidupan. Oleh sebab itu, apa yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu? Kita lihat tujuan dari firman Tuhan pagi hari ini. Mari kita pelihara firman dengan apa? Dengan mengikuti perintahnya. Jadi Bapak Ibu, firman Tuhan yang sudah kita dengar, firman Tuhan yang sudah kita pelajari, waktu-waktu yang lampau, bahkan mungkin semalam atau tadi pagi, ya, mari kita mau pelihara itu. Bagaimana caranya kita pelihara firman Tuhan itu? Dengan mengikutinya. Ada orang mengatakan, saya mau pelihara firman Tuhan ini, Alkitab saya. Dia bungkus begitu rapi. Ya. Saya pernah mendengar satu keluarga diberi hadiah Alkitab. Ya. Karena waktu menikah mereka hadiahnya adalah Alkitab. Dia mau pelihara Alkitab itu dengan baik. Ya. Apa yang dia lakukan? Dia masukkan ke dalam lemari. Nggak pernah dibuka, nggak pernah dibaca, supaya Alkitab itu awet katanya. Ya. Tapi dalam waktu yang lama, suatu kali dia membuka, dia ingin melihat apa yang terjadi, Bapak Ibu. Alkitab itu sudah bolong dari atas sampai ke belakang. Kenapa? Dimakan oleh rayap. Jadi cara yang terbaik untuk kita dapat memelihara firman Tuhan itu adalah apa? Dengan melakukannya. Dengan tindakan yang kita harus kerjakan. Kita lihat eksposisi Matius pasal 2 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-23. Matius pasal yang kedua. Ini dari tadi bicara tapi belum buka Alkitab ya. Matius pasal yang kedua, ayat yang ke-13. Yuk kita baca bersama-sama. Matius pasal 2, ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-23. Yang pria baca bersama dengan saya, wanita baca ayat yang genap secara bergantian. Mulai dari ayat yang ke-13. Baik, pria terlebih dahulu 2, 3. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana, sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, dari Mesir kupanggil anakku.
Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir, katanya, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, dan berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka yang hendak membunuh anak itu jangan." Lalu Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya, dan pergi ke tanah Israel. Setibanya di sana, ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Amin. Jadi Bapak Ibu, kisah firman Tuhan yang kita baca, bagaimana tantangan yang dihadapi oleh Yusuf dan Maria serta Yesus pada saat Yesus dilahirkan di dunia ini. Dengan adanya orang-orang Majus yang mencari-cari di mana Yesus lahir itu. Lalu satu ketika mereka sampai kepada Herodes. Pendek cerita, Herodes bertanya, walaupun isu tentang kelahiran Yesus itu sudah didengar oleh Herodes, tapi dia nggak tahu di mana Yesus dilahirkan. Akhirnya Herodes memanggil orang Majus, ayo silakan kamu pergi cari. Cari di mana raja. Padahal di dalam hatinya sudah dongkol. Betul ya? Sudah jengkel. Karena Herodes pada saat itu adalah penguasa. Lalu muncul berita bahwa ada seorang yang barulah dilahirkan, yang akan nantinya akan menjadi raja, yang akan menyelamatkan umat manusia. Herodes panggil orang Majus itu. Mungkin dijamu. Lalu Herodes bertanya atau memerintahkan, silahkan kamu cari. Tapi kalau sudah ketemu, nanti kembali kepada saya. Supaya apa? Supaya saya juga datang menyembah kepada Yesus. Itu di mulut Herodes. Tapi di hati lain. Lain di mulut, lain di hati. Maksud niat dari Herodes adalah untuk membinasakan Yesus yang baru lahir itu. Tapi kemudian di tengah perjalanan, karena dinasehati, maka orang Majus itu mencari jalan yang lain. Tidak lagi kembali kepada Herodes. Nah, waktu Herodes mendengar bahwa mereka telah diperdaya, atau dia telah diperdaya oleh orang Majus itu, timbullah sebuah kegeraman, kemarahan di dalam hati Herodes. Sehingga dia berusaha untuk membunuh. Nah Bapak Ibu, dari kisah ini kita bisa melihat yang pertama. Kita lihat apa yang dapat kita lihat. Yang pertama di sini dituliskan bahwa iblis itu selalu berusaha untuk membinasakan kebenaran. Jadi Bapak Ibu, firman Tuhan, kebenaran yang kita terima itu selalu diusahakan. Iblis selalu berusaha bagaimana supaya orang percaya ini tidak yakin kepada firman Tuhan yang dia dengarkan. Bagaimana supaya orang percaya ini bisa berbelok
dan tidak melakukan firman Tuhan. Seperti yang dilakukan oleh Herodes. Iblis selalu berusaha. Kita lihat di dalam Matius pasal yang ke-2 ayat yang ke-13. Ya. Ayat 13 sampai ayat yang ke-16. Saya garis bawahi, mungkin ya bisa kelihatan ya. Saya garis bawahi di situ. Ya. Karena Herodes akan mencari anak itu untuk apa? Untuk apa? Untuk membunuh dia. Ya. Bagian terakhir lagi yang saya garis bawahi di lalu ia apa? Menyuruh membunuh semua anak di Betlehem dan sekitarnya. Perhatikan, ini tantangan yang kita hadapi Bapak Ibu. Iblis selalu berusaha untuk membinasakan kebenaran itu. Iblis selalu berusaha untuk mencuri kebenaran dari setiap anak-anak Tuhan. Dengan cara apa? Dengan cara memutar balikkan kebenaran. Oleh sebab itu, mari kita teladani Yesus. Yesus waktu dibawa oleh iblis, oleh roh oleh roh setelah dia berpuasa, setelah Yesus berpuasa dibawa oleh roh, lalu kemudian untuk apa? Dicobai. Kita perhatikan bahwa memang iblis itu selalu berusaha untuk mencuri. Untuk mengambil kebenaran itu. Herodes tahu, Herodes dipakai oleh iblis untuk berusaha membunuh Yesus. Sebenarnya bukan hanya sebuah karena iri hati, enggak. Tapi di balik itu ada pekerjaan roh. Bagaimana iblis berusaha supaya Yesus ini ya, gagal untuk menyelamatkan manusia. Dia berusaha. Bahkan lihat, hanya karena seorang Yesus, atau hanya karena Yesus saja. Ayat yang bagian 16 dikatakan, Herodes selalu memerintahkan, menyuruh untuk membunuh semua anak-anak. Ini hal yang perlu kita perhatikan dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita lihat. Di dalam Yohanes pasal 10 ayat 10, jelas dikatakan di sana ya. Pencuri, kita baca bersama-sama Yohanes 10 ayat 10. 2, 3. Pencuri datang hanya untuk apa? Mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Ya, sekali lagi sama-sama baca ya Bapak Ibu. Ya. 2, 3. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Ya. Saya tulis di situ pencuri itu iblis, ya. Datang hanya untuk apa? Mencuri. Iblis datang untuk mencuri, mengambil firman Tuhan. Ya. Bukan hanya mencuri, dikatakan dia akan membunuh dan membinasakan. Itu yang dilakukan oleh iblis. Tapi kita lihat apa yang dilakukan Yesus. Yesus berkata, aku datang supaya apa? Mereka mempunyai hidup dan mempunyainya di dalam segala kelimpahan. Adalah keinginan Yesus bagi kita semua supaya kita mempunyai hidup.
dan mempunyainya di dalam segala kelimpahan. Ya. Ada suatu keinginan yang berbeda. Ya, kita harus waspada. Ya. Kita harus waspada di dalam diri kita. Hari-hari ini kita mendengar begitu banyak pengajaran yang dapat menyesatkan orang-orang percaya. Ya. Oleh sebab itu kita perlu berhati-hati. Bapak Ibu, mungkin saya bisa dari tempat ini juga pada kesempatan ini saya mengatakan berhati-hati juga lah melihat YouTube itu. Ya. Walaupun juga disampaikan oleh orang-orang hebat. Tapi kalau Bapak Ibu belum atau tidak terlalu kuat memahami, lebih baik Bapak Ibu pilih. Maksudnya jangan semuanya diikuti. Ya. Karena ada satu jemaat juga, ya, oleh karena terus mengikuti YouTube, lalu kemudian di dalam gereja menantang pengajaran yang selama ini dia sudah terima. Oh, ini kata Bapak Pendeta ini, kan jemaatnya besar. Halo, pendeta besar, pendeta kecil itu bukan jaminan. Yang menjadi jaminan itu adalah firman Tuhan. Katakan amin. Ya. Siapapun dia, kalau dia sudah tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, makanya Bapak Ibu kita perlu waspada. Ya. Kita perlu waspada. Next. Apa yang harus kita lakukan? Ya. Sebelumnya, kita perlu waspada di sini. Ya. Bahwa iblis tadi berusaha saat ini, zaman di mana kita berada, itu adalah di mana kebenaran itu tidak lagi yang menjadi absolut. Ya. Kebenaran itu relatif. Dunia kita sedang dilanda. Kebenaran itu bukan lagi generasi di mana kita berada saat sekarang ini. Ya. Dulu kalau kita diingatkan oleh orang tua dengan satu kebenaran, kita sangat-sangat tunduk mendengarkan dan menerima itu, betul ya Bapak Ibu yang tua-tua. Tapi coba sekarang, kita menghadapi sebuah generasi. Kebenaran itu bisa diputar balikan. Sehingga yang benar bisa menjadi salah, yang salah bisa menjadi benar. Tapi inilah tipu muslihat iblis, cara iblis untuk mengambil firman itu. Itu sebabnya kita perlu waspada. Yang kedua, kita lihat bahwa bagaimana supaya kita harus mendengarkan perkataan Tuhan dengan baik. Ya. Kita harus mendengarkan perkataan firman Tuhan dengan baik. Bagaimana Yusuf dituntun. Bagaimana Yusuf, Maria dan Yesus bisa selamat dari ancaman Herodes tadi. Karena Yusuf mau dengaran. Ya. Dengaran. Ketika ada peringatan, Yusuf mendengar itu.
Ingat bahwa Tuhan selalu mengarahkan dan menuntun Yusuf dengan perkataan-perkataannya. Oleh sebab itu, kita pun perlu dengarkan perkataan Tuhan dengan baik. Jangan sampai salah. Bahkan kadang-kadang waktu firman Tuhan disampaikan, kalau kita tidak berkonsentrasi dengan baik, bisa salah. Ya kan? Atau mungkin waktu kita mendengarkan firman Tuhan, ya sedikit ngantuk gitu, sedikit fly gitu. Lalu kemudian kita tiba-tiba terkaget-kaget bangun gitu, kita hanya mendengar di belakang, Yesus bukan juru selamat, kata Pak Pendeta Vianus. Oh no. Ya. Kita harus mendengarkan perkataan Tuhan dengan baik di dalam hidup kita. Untuk dapat mendengarkan perkataan Tuhan dengan baik, kita harus pasang telinga kita. Kita harus menyediakan waktu kita bagi Tuhan. Ini penting Bapak Ibu. Kalau Yusuf tidak mendengarkan perintah Tuhan dengan baik, maka bisa saja Herodes bisa membunuh Yesus. Tapi karena mereka dengar firman itu dengan baik, dengar perintah itu dengan baik, maka kita lihat mereka selamat. Roma 10 ayat yang ke-17 dikatakan, jadi iman timbul dari apa? Iman timbul dari pendengaran. Jadi hati-hati apa yang kita dengar. Ya. Apa yang kita dengar itu bisa mempengaruhi iman kita, bisa mempengaruhi hati kita. Ya. Tapi perhatikan, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh apa? Firman Kristus. Mari kita mau dengarkan apa kata firman. Ya. Saya senang ada beberapa orang mengatakan kepada saya, ya, puji Tuhanlah sampai saat ini saya masih terus beri waktu. Puji Tuhanlah, lebih baik saya memberi waktu untuk mendengarkan firman Tuhan, ya, daripada hal-hal yang lain. Ada seorang ibu janda yang telah ditinggal suaminya beberapa waktu yang lalu. Ketika saya membesuk, ketika saya kunjungan, dia menyampaikan kepada saya setiap hari non-stop dia memutar televisi, dan isinya adalah apa? Isinya adalah pujian, penyembahan, firman Tuhan disampaikan. Itu dia putar terus setiap hari di rumahnya. Sebelum dia melakukan pekerjaan, dia mengambil waktu untuk duduk di kaki Tuhan mendengarkan. Apakah kita punya waktu untuk mendengarkan firman Tuhan dengan baik? Kadang-kadang oleh karena keadaan, bahkan kesibukan kita pun juga seringkali lupa. Ini menjadi tantangan bagi kita semua. Saya pun sebagai hamba Tuhan, ini menjadi sebuah tantangan. Apakah kita bisa mendengarkan perkataan Tuhan dengan baik? Lalu yang ketiga, berikutnya, taat melakukan perintahnya. Matius 2 ayat 14. Ya, dan ayat yang ke-21. Ayat 14 dikatakan di sana, maka Yusuf pun bangunlah. Diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga. Perhatikan. Setelah dia mendengar
perintah untuk menyingkir ke Mesir. Dikatakan malam itu juga Yusuf bangun dan mengambil Maria dan Yesus menyingkir ke Mesir. Ayat 21 dikatakan lalu Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya dan pergi ke tanah Israel. Jadi kita lihat Bapak Ibu, apa yang kita dengarkan, happy endingnya itu adalah ketaatan kita untuk melakukan. Banyak orang senang untuk mendengarkan, tapi hanya sedikit orang yang mau taat untuk melakukan. Tapi saya percaya Bapak Ibu yang jemaat Tuhan yang ada di tempat ini adalah orang-orang yang senang untuk melakukan firman Tuhan. Amin. Senantiasa hidup di dalam ketaatan. Hidup di dalam ketaatan. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Jangan terbalik Bapak Ibu. Kadang-kadang ada orang yang mencobai. Ya kan? Hal yang dilarang itu yang dilakukan. Hal yang diperintahkan tidak dilakukan. Terbalik Bapak Ibu. Ketaatan Yusuf itu menyelamatkan dirinya. Menyelamatkan Maria dan menyelamatkan Yesus dari ancaman Herodes. Ketaatan Bapak Ibu Saudara dan saya itu akan menyelamatkan kehidupan kita. Amin. Kalau kita tidak taat, kalau di dalam diri kita masih sering terjadi perbantahan, ya, istilahnya orang sekarang gejolak saat mendengarkan firman Tuhan, ada gejolak dalam diri kita. Ya. Kalau ada gejolak dalam diri kita, itu enggak apa-apa. Itu artinya bahwa kita masih sadar. Tetapi pilihan kita itu akan menentukan. Apakah kita mau taat untuk melakukan firman itu atau sebaliknya. Ya. Silakan pemain musik bisa tampil. Bapak Ibu, hari ini mari kita mau bersama-sama di dalam hidup kita. Firman Tuhan itu akan menjadi kenyataan. Tadi firman nubuat itu. Ya. Kita lihat setelah Yusuf melakukan, taat melakukan firman Tuhan. Maka dikatakan maka genaplah firman yang disampaikan. Jadi firman itu akan menjadi genap di dalam diri kita. Saat kita mulai berani mengambil satu tindakan ketaatan kepada firman. Kalau hidup kita mau belajar taat hari ini. Kita lihat 1 Raja-Raja pasal yang ke-11 ayat 38. Firman Tuhan berkata, dan jika engkau mendengarkan segala yang kuperintahkan kepadamu. Tadi ya, mendengarkan. Mungkin hari ini, pagi ini kita sudah mendengarkan ya, firman Tuhan. Tapi tidak cukup di situ. Dikatakan, dan hidup menurut jalan yang kutunjukkan. Ya, berarti masih ada. Setelah mendengarkan, hidup di dalam firman yang kita dengarkan, hidup di dalam firman menurut jalan yang Tuhan tunjukkan, dan apa? Melakukan apa yang benar
di matanya. Melakukan apa yang benar di matanya dengan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku seperti yang telah dilakukan oleh hambaku Daud. Perhatikan ini hasilnya. Maka aku akan menyertai engkau. Dan aku akan membangunkan bagimu suatu keluarga yang teguh. Seperti yang kubangunkan bagi Daud. Dan aku akan memberikan orang Israel kepadamu. Pesan firman Tuhan ini memang pertama disampaikan bagi Salomo. Tapi pesan firman Tuhan ini pun juga disampaikan bagi setiap kita pagi hari ini. Kalau kita mau mendengarkan firman Tuhan dengan baik, kita mau hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan bagi kita. Dan kita mau taat untuk melakukan. Maka hal yang pasti dapat kita alami, maka kita akan sampai kepada tujuan. Betul Bapak Ibu? Kita akan sampai kepada apa yang Tuhan telah tetapkan bagi setiap orang yang percaya. Yaitu kehidupan yang kekal. Tapi bukan hanya itu. Kita akan menikmati anugerah Tuhan, kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita akan melihat bagaimana Tuhan menolong kita. Bagaimana campur tangan Tuhan atas masalah kehidupan kita. Mari kita mau bersama-sama, Bapak Ibu jemaat Tuhan. Kita harus selalu ingat, ada iblis yang selalu berusaha untuk mencuri, untuk membinasakan, untuk membunuh kebenaran itu. Tapi dengarkan apa kata Tuhan. Dengarkan apa kata Tuhan. Dan mulai lakukan sebuah tindakan ketaatan. Bapak Ibu mau? Amin. Kita mau bersama-sama untuk senantiasa taat kepada Tuhan. Mari saya undang untuk kita bangkit berdiri. Hanya firman Tuhan yang dapat mengarahkan hidup kita. Firman Tuhan itu adalah jalan. Firman Tuhan itu adalah jalan pelita bagi kaki kita. Terang bagi jalan kita. Kalau kita mau hidup seturut dengan firman Tuhan, kita mau taat, melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Jangan khawatir akan hidupmu hari-hari ini. Kalau engkau mau mendengar, beri waktu untuk mendengar. Ini adalah sebuah kesempatan di mana Tuhan akan melakukan sesuatu. Tuhan akan membuat perbedaan antara orang-orang yang hidupnya mengasihi Dia dengan orang-orang yang hidupnya sembrono. Apapun keadaan kita pagi hari ini, dengarkan firman Tuhan dengan baik. Dengarkan apa maunya Tuhan dalam hidup kita. Dan kita mau belajar untuk taat kepada Dia. Haleluya. Mari kita mau katakan firman Tuhan. Haleluya. Nyanyikan bersama pujian ini. Firman, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku.
asal Kau di dekatku, sertaku selamanya. Kakiku terang bagi jalanku. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Pintumu bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau sertaku, sertaku selamanya. Pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, momen di mana kita memperingati akan kelahiran Tuhan Yesus Kristus, di bulan yang penuh dengan kasih ini, mari kita persiapkan hidup kita. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan kita. Kita tidak mengerti perubahan apa yang akan terjadi lagi. Tapi mari kita mau datang kepada Tuhan, bawa seluruh kehidupan kita kepada Dia. Kita sadar bahwa iblis memang berusaha untuk mencuri, membinasakan kebenaran itu. Iblis berusaha untuk mengambil setiap firman dari kehidupan anak-anak Tuhan. Iblis gantikan dengan kebimbangan, dengan keraguan. Tapi kalau engkau mengerti itu, teguhkan hatimu pagi hari ini. Kalau mulai ada pertimbangan-pertimbangan di dalam dirimu untuk membuat engkau mundur, engkau membuat engkau tidak bersemangat, tidak bersukacita lagi, minta kepada Tuhan hari ini, pagi hari ini, minta kepada Roh-Nya untuk menuntun engkau. Beri waktu untuk Tuhan menyampaikan perkataannya kepada engkau secara pribadi, dan Dia meneguhkan firman itu dalam hidup. Namanya adalah Immanuel. Dia akan menyertai kita sampai kesudahan zaman. Itu janji firman Tuhan. Jangan kita takut, jangan kita ragu. Tuhan beserta dengan kita. Tuhan beserta dengan Bapak, Ibu, Saudara. Tuhan beserta bagi kita semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapa, firman-Mu telah disampaikan. Engkau mengurapi firman-Mu. Biarlah firman Tuhan ini hidup di dalam hidup kami. Sehingga kami boleh dituntun di dalam perjalanan hidup kami. Sampai kepada apa yang Tuhan kehendaki bagi kami semua. Terima kasih Tuhan.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Kita sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik. Saya mempersilakan untuk petugas kolektan untuk maju ke depan. Nanti dengan kasih Kristus, Ibu Tini akan membawa kita dalam doa persembahan. Haleluya, haleluya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih kami mengucap syukur kepadamu Tuhan atas segala berkat yang melimpah atas kami semuanya Tuhan, keluarga kami Tuhan. Tuhan, sekarang kami akan mengembalikan apa yang kami punya Tuhan. Tuhan, Kau berkati juga imamat yang menjalankannya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk mereka orang-orang yang belum bisa memberikan Tuhan. Berkat-Mu sama melimpah atas diri kami ya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih. Di dalam tangan kuasa-Mu kami serahkan doa ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup selamanya. Haleluya. Amin. Amin. Kita akan angkat pujian, datang ke hadirat Tuhan. Untuk Bapak Andreas Martono. Tuhan, dengan hati yang penuh sukacita pagi hari ini kami datang bersama-sama kepada Tuhan, merendahkan hati kami di hadapan hadirat-Mu, seraya meninggikan akan Engkau. Kami bersyukur kepada Tuhan pagi hari ini, Tuhan masih memberi kesempatan kepada kami untuk kami boleh melayani Raja di atas segala Raja, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami boleh beribadah dengan baik pagi hari ini. Dari awal hingga pada akhirnya Tuhan sudah memimpin ibadah kami. Biarlah setiap pujian, penyembahan yang kami naikkan kepada Tuhan, firman Tuhan yang kami dengar pagi hari ini, itu tidak berlalu dengan sia-sia. Tapi Tuhan akan mengerjakan lebih lagi dalam kehidupan kami. Kami juga bersyukur pagi hari ini karena Tuhan memberi anugerah umur panjang kepada Bapak Andreas Martono sehingga hari ini dapat berulang tahun. Kami menyerahkan hidup Bapak Andreas Martono ke dalam tangan Tuhan. Sama seperti waktu-waktu yang lalu Tuhan sudah menyertai dan memberkati kehidupannya. Kami percaya Tuhan pun juga akan memberkati kehidupannya di waktu-waktu yang selanjutnya. Tuhan memberikan kesehatan selalu, bahkan Tuhan memberi hati yang lebih lagi mencintai akan Engkau, membawa hidup dan keluarganya kepada Tuhan.
untuk boleh terus memuliakan dan meninggikan akan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Berkati jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, baik itu di dalam rumah tangga mereka. Iblis berusaha untuk menghancurkan keluarga. Tapi orang-orang yang ada di dalam pimpinan-Mu, Engkau akan terus mempersatukan keluarga. Biar keluarga jemaat Tuhan di tempat ini menjadi sebuah keluarga yang penuh dengan damai sejahtera, yang penuh dengan sukacita. Dan mereka boleh melihat kebaikan Tuhan terus dianugerahkan dalam keluarga jemaat-Mu. Aku memberkati di dalam segala usaha pekerjaan mereka ya Tuhan. Walaupun dunia berkata hari-hari ini adalah susah, tapi sebagai anak-anak Tuhan kami tidak mendengar perkataan-perkataan itu. Tapi kami mau mengarahkan hati kami untuk mendengarkan perkataan-Mu, bahwa ada perlindungan bagi anak-anak Tuhan yang senantiasa mengasihi Tuhan. Ada berkat-berkat yang Tuhan telah sediakan, berkat spesial yang Tuhan sediakan bagi jemaat Tuhan di tempat ini. Oleh sebab itu jangan takut, jangan ragu, terus pandang kepada Tuhan-Mu. Tuhan akan memberkati engkau. Terima kasih bagi kami yang masih ada di dalam pendidikan. Tuhan juga akan memberikan hikmat kebijaksanaan, beri roh yang takut akan Tuhan selalu, untuk dapat melihat hari depan yang penuh dengan anugerah Tuhan, penuh dengan damai sejahtera. Tuhan akan membukakan tingkap-tingkap langitnya bagi engkau dan saya, bagi kita semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari arahkan hatimu, tadakan tanganmu di hadapan Tuhan untuk menerima berkat-Nya. Kekasih-kekasih Tuhan, pulanglah ke rumah tanggamu, ke dalam usaha pekerjaanmu, ke dalam apapun yang engkau buat. Pulanglah dengan membawa berkat daripada Allah Bapa kita, kasih sayang daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat yang datangnya daripada Tuhan kita Yesus Kristus atas kehidupan kita semua. Setiap kita yang percaya berkata, Amin.